Pendengar dan netizen yang cinta, saat ini saya berada di kota Cirebon, tepatnya di Polres Cirebon Kota. Dan samping saya sudah bersama dengan Kapolres Cirebon Kota, Bapak AKBP Eko Iskandar. Pak, izin Pak, mungkin terkait dengan persiapan kepolisian dari Cirebon, apa saja yang harus diantisipasi kepada para pemudik melonjaknya arus mudik nanti di 2025? Ya, baik. Jadi kita dari Polres Cirebon Kota ini sudah melakukan beberapa persiapan terkait dengan pengamanan operasi Ketupat 2025. Ya, jadi antara lain itu kita sudah membangun pos-pos. Kita ada 10 pos yang terdiri dari 6 pos PAM, 3 posyan dan 1 pos terpadu. Ya. Kemudian kita juga kemarin sudah memapping daerah-daerah yang rawan terjadi kemacetan, baik itu di jalur arteri maupun di dalam tol. Kemudian juga beberapa penggal jalan yang ada di Cirebon Kota ini yang rawan terjadi banjir. Nah, terkait dengan pos pengamanan dan pos pelayanan, apa saja Pak fasilitas yang memadai? Ya, khusus untuk pos pengamanan ini kan kita fokus kepada pengamanan ya, khususnya daerah-daerah yang rawan terjadi 3C atau gangguan Kamtimas lain. Sedangkan untuk pos terpadu itu kan gabungan dari instansi-instansi terkait, stakeholder terkait, guna kita koordinasi dalam penanganan permasalahan baik itu lalu lintas maupun kriminalitas yang ada di wilayah hukum Cirebon Kota secara keseluruhan. Sedangkan untuk pelayanan masyarakat sendiri ini kita fokuskan kepada jalur di rest area ya. Di situ ada kita punya 2 rest area di 207 dan di 206 ya, 208 ya, 207A dan 208B ya. Itu khusus untuk nanti masyarakat yang capek lah mengemudi. Di situ juga kita siapkan tempat istirahat, tempat sholat ya, itu juga. Untuk di wilayah Cirebon Kota sendiri ada beberapa titik yang mungkin terjadi kerawanan kemacetan atau kerawanan kriminalitas, Pak. Ya, untuk Cirebon Kota sendiri ini ada beberapa titik ya, namun yang menjadi prioritas kita kan tentu saja titik-titik yang memang berpotensi sangat menghambat. Ya. Kalau di dalam tol jelas kita ada 7 kilo ya, 7 kilo untuk jalur tol yang masuk wilayah kita. Ya. Di sepanjang 7 kilo ini masing-masing di jalur A itu ada 1 rest area, di jalur B juga ada 1 rest area. Nah, jadi itu di titik tol yang rawan terjadi kepadatan. Kemudian di Pantura juga di situ ada beberapa rumah makan ya, masuk di jalan arteri, ini sentra-sentra kuliner maupun pasar-pasar tumpah. Yang sudah kita petakan ya, termasuk juga beberapa persimpangan karena di Cirebon Kota ini kita ada beberapa persimpangan sebidang ya, persimpangan sebidang ini kereta api tentu saja menjelang libur ini semakin intensitasnya semakin meningkat, sehingga ini akan berpotensi menyebabkan kepadatan itu bertambah. Ya, begitu juga lampu merah yang rawan terjadi kepadatan ya, seperti di jalan Gunung Sari. Nah, ini kan juga karena pertemuan dari tempat-tempat yang padat tujuan masyarakat. Di situ ada mall, ada tempat makan gitu ya. Nah, apakah ada rekayasa lalu lintas, Pak? Rekayasa dibutuhkan itu apabila nanti situasi memungkinkan atau mengharuskan kita untuk melakukan rekayasa ya. Namun untuk awal ini kita sudah menutup beberapa U-turn khususnya yang di Pantura ya, jadi ini mengurangi crossing. Jadi kita harapkan dengan penutupan U-turn ini dapat mengurangi kepadatan kendaraan ya. Jadi rekayasa ini kan kita ada 3 tahapan ya. Yang pertama itu kalau situasinya ini terkait dengan lalu lintas ya, situasinya hijau berarti kita tidak melakukan rekayasa apapun ya, kita masih bisa melakukan pengaturan ya. Namun kalau situasinya kuning ya, ini kita akan menurunkan personil bagaimana untuk mengadakan pengaturan skala prioritas di perempatan yang padat ya. Nah,
Namun apabila situasi ini merah, ya memang sangat dibutuhkan dilakukannya rekayasa seperti penutupan dan pengalihan, itu akan kita lakukan. Ya, namun sejauh ini sampai dengan hari ini belum ada rekayasa yang pengalihan ataupun penutupan yang kita lakukan. Sama terkait puncak arus mudiknya itu prediksi kapan? 728. Ya, untuk puncak arus mudik atau berangkat ya, untuk prediksi itu ada di tanggal 28. Ya, namun mulai dari kemarin tanggal 21 sampai dengan hari ini ya mulai ada kelihatan tanda-tanda masyarakat yang mulai melaksanakan mudik. Ya, sampai dengan hari ini pun nanti berdasarkan data kita dari teman-teman Jasa Marga ya, itu ada kenaikan kurang lebih 5% ya dari pengamatan di pintu-pintu tol yang ada di Palimanan, Ciperna ya. Jadi daerah Cirebon, Plumbon ya, ini kalau di total dihitung itu ada kenaikan 5% dibandingkan hari biasa. Terakhir Pak, mungkin himbauan untuk para pendengar El Sinta ataupun para masyarakat yang ingin memudik di melintasi kota Cirebon ini Pak. Ya, himbauannya bagi masyarakat yang ingin mudik ya atau berangkat ya di dalam menjelang libur Lebaran ini, yang pertama ya, pastikan dulu rumah-rumah yang ditinggalkan itu pintu, jendela dalam keadaan terkunci, kemudian listrik juga yang mungkin berpotensi berbahaya dimatikan. Kemudian selanjutnya pastikan kendaraan yang akan digunakan untuk mudik atau berangkat ini dalam keadaan prima. Ya, begitu juga fisik atau kesehatan pengemudi juga diperhatikan dan jangan lupa untuk berdoa. Kemudian di jalan untuk tetap berhati-hati ya, menjaga emosi, kemudian jaga keselamatan, saling menghormati sesama pengguna jalan yang lain. Baik, terima kasih banyak Bapak Kapolres AKBP Eko Iskandar. Dengar, nantikan terus perjalanan kami tim ekspedisi El Sinta jelang mudik Lebaran 2025 lintas Jawa dengan saya Rizky Rian Saputra dan rekan kami Faris Falevi untuk tim ekspedisi El Sinta jelang mudik Lebaran 2025 lintas Jawa melaporkan kembali ke studio.